Tapi pada hakikatnya nikmat yang terbesar adalah nikmat aman. Ketika antum punya waktu luang tapi nggak punya rasa aman, ibadah antum nggak bakal bisa sempurna. Ketika antum punya sehat tapi antum nggak aman, antum akan tetap rasa ketakutan. Maka itu Allah berfirman di Quran, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di padang pasir dan ingin meninggalkan Ismail, apa doa Nabi Ibrahim? Qala rabbi ja'al hada baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku dan anak cucuku beribadah kepada patung. Kata para ulama, ibadah diadakan setelah aman, karena engkau tidak akan mungkin bisa ibadah kecuali keamanan ada. Dalam ayat yang lain dikatakan, qala rabbi junubni qala rabbi ja'al hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, warzuq ahlahu, kemudian berikan rizki penghuninya dari buah-buahan, makanan. Kenapa dia meminta aman dulu, setelah itu dia minta makanan? Karena seandainya makananmu terpenuhi banyak tapi engkau tidak punya keamanan, engkau tidak akan nyaman. Maka itu kata para ulama, kenikmatan aman itu merupakan pondasi dan asal dari segala kenikmatan setelah Islam. Kita nggak bakalan bisa kumpul di masjid dan ibadah kalau nggak aman, Pak. Kita nggak bakalan bisa kerja kalau nggak aman. Kita nggak bakalan bisa menikmati kendaraan kita yang nyaman kalau nggak aman. Kita nggak bakalan bisa hidup dengan baik dalam rumah tangga kalau tidak aman. Jika perang, tumpah darah. Maka itu dalam sebuah hadis Rasulullah berdoa, Allahumma, kata Rasulullah SAW, atau dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, walau qutul yawm hizat lahu dunya wa madafiruha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di pagi harinya aman, aman dulu disebutkan, kemudian apa? Mu'afan, kemudian sehat. Setelah aman Rasulullah sebutkan apa? Sehat. Yang ketiga, walahu qutul yawm, dan dia punya perbekalan hidup setelah sehat. Maka kenikmatan keamanan itu merupakan pondasi segala sumber nikmat di dunia. Maka itu Islam datang selalu mengajarkan agar kita aman dan menjaga keamanan. Kenapa sih ada potong tangan? Agar kita aman. Kenapa sih orang berzina harus dirajam? Agar kita aman. Kenapa sih Rasulullah mengatakan ke dalam sebuah hadis, iman bid'u wasabuna su'bah, iman itu mempunyai 70 cabang lebih. Wa a'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul ada anit tariq, menghilangkan gangguan di jalan. Menghilangkan gangguan di jalan berarti menghilangkan sesuatu yang menghilangkan keamanan di jalan. Maka dari itu, para hadirin ikhwanu fiddin rahimani rahimakumullah, banyak sekali dalam Islam yang Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk kita tidak mengganggu orang. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'man jarahu bawa'iqah. Sampai 3 kali Rasul mengatakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Man la ya'man, orang yang tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya. Berarti menciptakan keamanan itu bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, la yuhillu damru muslim illa min ihda thalath. Tidak halal darah seorang Islam kecuali 3 perkara. As-sayyibu zani, wa nafsi binafs, wa tariku lidini, wa munfariqu lil jamaah. Kata Rasulullah SAW, tidak halal darah seorang Islam kecuali 3 sebab. Yang pertama adalah kisos. Yang kedua adalah, kata Rasulullah SAW, nafsu binafsi,
As-sayyibu zani, orang yang berzina dan sudah menikah dirajam. Yang ketiga, tarikul lil jamaah wal mufariqul lil jamaah, orang yang memecah belah agama dan meninggalkan agama Islam. Tidak boleh bagi kita, bagi kaum muslimin, untuk mengoyak dan merobek keamanan, bahkan membuat orang lain takut, tidak boleh. Maka dari itu terorisme pun bukan dari Islam, karena menghilangkan rasa aman bagi orang lain. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tidak boleh bagi orang beriman yurawi akhoh, tidak boleh bagi orang beriman itu mengagetkan, mengejutkan, sekedar mengejutkan saja Rasulullah nggak boleh. Apalagi mengagetkan dengan bom, mengagetkan dengan kerusuhan, mengagetkan dengan pertumpahan darah, menakut-nakuti orang. Itu sama sekali bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan keamanan itu harus dijaga. Allah musta'an. Kenapa? Apa saja menyebar berita yang hilang kenyamanan tidak boleh. Bahkan kita sudah katakan tadi, kenapa Rasulullah SAW, ini saya akan bacakan sebuah hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, inna kunna bisyarrin faja'allahu bihada khair fanahnu fih. Ya Rasulullah, dulu kami di atas kejelekan, kemudian Allah datangkan kebaikan ini dan sekarang kami di atas kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Maka kata Rasulullah, ada. Ya Rasulullah, jika kejelekan itu datang, adakah kebaikan lagi yang datang? Maka Rasulullah katakan, ada. Ya Rasulullah, jika kebaikan nanti itu datang lagi, apakah datang lagi kejelekan yang lain? Rasulullah katakan, ada. Maka sahabat berkata dan bertanya, ya Rasulullah, kejelekan apa yang akan datang nanti di akhir nanti? Perhatikan kata Rasulullah, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannu bisunnati. Kata Rasulullah SAW, wa fihim sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jasmil insan. Kata Rasulullah SAW, apa kejelekannya? Kata Rasulullah SAW, sayakunu a'immatun ba'di, akan datang nanti pemimpin-pemimpin setelah aku, la yahtaduna bihudaya, yang mereka tidak mengambil petunjukku, wa la yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengambil jalanku. Sayakumu fihim rijalun, dan di antara pemimpin-pemimpin itu ada orang-orang, qulubuhum qulubu syayatin, hatinya hati syaitan, fi jasmal ins, tapi dalam jasad manusia. Rasulullah kabarkan itu. Sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin, akan ada orang-orang laki-laki yang mereka itu pemimpin-pemimpin yang hati mereka bagaikan hati-hati syaitan. Fi jasmal ins, tapi jasadnya manusia. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dalik. Ya Rasulullah, apa yang kulakukan kalau aku ketemu itu? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1851. Maka kata Rasulullah SAW, kalau engkau ketemu itu, tasma wa tuti, wa in akhada malak wa daraba dhahrak isma wati. Kata Rasulullah SAW, dengar dan taat. Siapa yang disuruh dengar sini? Pemimpin-pemimpin yang hatinya seperti syaitan tapi berada di tubuh manusia. Dengar dan taat, wa in akhada malak, walaupun mereka merampas hartamu, wa daraba dhahrak, dan mereka mencambuk punggungmu, isma wati, dengar dan taat. Kenapa? Kan orang sekarang, kenapa kok disuruh dengar dan taat? Bukankah itu kemungkaran? Karena tumpah darah lebih jelek daripada dipukulnya punggung. Karena harta kita dirampas itu lebih ringan daripada nyawa anak kita yang terampas. Harta kita dirampas, harga mahal, atau terjadilah kejahatan, tapi kita masih bisa ibadah dengan Allah. Walaupun harta kita dirampas, tapi kita masih bisa ibadah kepada Allah. Keamanan itu adalah kebutuhan yang pokok. Sementara tambahan atau rumah yang besar atau juga kenikmatan yang lebih, itu sekunder. Jangan gara-gara perkara yang kedua kita hancurkan perkara yang pertama.
Jangan gara-gara yang sekunder akhirnya yang primer hancur. Keamanan sekunder atau primer? Itu pondasi primer. Sekarang bisa nyaman, punya rumah mewah, punya mobil 2, sekunder atau primer? Harga mahal atau murah selama kita bisa beli, itu berarti kita mampu. Maksudnya apa? Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk kita menjaga yang lebih pokok daripada yang tidak pokok. Maka Islam sangat mengharamkan perpecahan. Apalagi perpecahannya bukan perpecahan dikarenakan agama, ya Rabbi. Perpecahan kenapa? Karena dia Persija, saya ikut Bandung, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabb. Bunuh-bunuhan karena itu, kemana akal? Saya nggak mau berziarah ke rumah dia. Kenapa? Karena saya 0 sekian-sekian, dia 0 sekian-sekian. Ya Rabbi, akal kemana? Bukan agama itu. Itu dunia. Bahkan itu belum pasti baik. Apa engkau yakin yang satu baik dan yang satu jelek? Nggak ada yang pasti. Yang pasti baik itu cuma Quran dan hadis. Yang namanya manusia relatif. Dan sangat sayang jika kaum muslimin jadi terpecah dua dikarenakan perkara dunia. Sayang. Apalagi sampai kaum muslimin terancam keamanan gara-gara perkara dunia. Sayang. Rasulullah SAW ditanya di sini ketika dalam hadis yang lain. Hadis lain kita bacakan di sini. Kata Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apa pendapatmu? Ini hadis riwayat Muslim. Langsung sahabat yang tanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu? Jika nanti ada di tengah-tengah kami pemimpin yang mereka meminta hak mereka, tapi mereka menahan hak kami, artinya mereka menzalimi. Apa yang kau perintahkan pada kami ya Rasulullah? Rasulullah SAW fa'aradu an, Rasulullah berpaling, nggak mau jawab. Tsumma sa'alah, dia tanya kedua kali, masih pertanyaan yang sama. Maka Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah SAW, isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Fa inna ma huwa alaihim ma hamilu alaikum ma hamiltum, karena dosa mereka yang nanggung, pahala engkau yang akan mendapatkannya. Kita nggak bakalan nanggung dosa orang lain, nggak bakalan nanggung dosa orang lain. Maka dari itu yang kita inginkan adalah jangan sampai kaum muslimin terbawa dengan suasana yang tidak baik. Kita ngaji, kita belajar, kita ibadah, kita Ramadan, jangan dirusak dengan dunia. Jangan dirusak dengan dunia. Jangan dirusak dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya di akhirat kita.